Selamat berjumpa kembali dengan saya ya. Untuk sesi kedua ini saya akan menjelaskan tentang cara menjadi mitra dari aplikasi Wasmon dan kemudian membuka toko dan menambahkan produk dalam toko tersebut Anda. Yang sama seperti untuk menjadi driver, sebelumnya adalah dengan cara menekan tombol tanda 3 titik di sebelah kanan pojok kanan atas, dengan menekan tanda tersebut, kemudian menekan tanda akun. Menekan tombol pengaturan, mengisi alamat, nama, nomor telepon, dan selanjutnya. Kemudian di scroll ke bagian bawah, ada dua option, daftar menjadi driver dan daftar menjadi mitra. Sekarang kita akan menekan daftar menjadi mitra. Dan dijawab dengan ya. Untuk kedepannya, kita akan menyediakan sebuah formulir di mana Bapak dan Ibu harus mengisi formulir tersebut sehingga kita mereview profil dari Bapak Ibu, toko yang akan dibuka seperti apa, dan produk-produk seperti apa. Tetapi untuk soft launching ini kita tidak akan membuat hal tersebut. Saya give me 5-10 detik, saya ke bagian admin, kemudian saya menerima aplikasi Bapak. Oke. Maaf, saya ya. Saya telah menerima Bapak dan Ibu sebagai mitra dari aplikasi ini. Yang perlu dilakukan Bapak Ibu adalah dengan cara menekan tombol back kembali ke tampilan utama ini, kemudian menarik jari atau menswipe jari dari atas ke bawah seperti ini untuk merefresh halaman ini, sehingga ada terjadi perubahan. Kalau Bapak dan Ibu melihat di atas itu ada gambar rumah atau gambar toko di samping gambar keranjang. Itu artinya Anda telah menjadi mitra dari aplikasi ini. Tahap selanjutnya adalah untuk membuka toko dengan cara menekan gambar dari toko tersebut. Kemudian di sini karena saya sebelumnya sudah mengisi, jadi ada. Tapi kalau Anda pertama kali maka ini harusnya kosong. Di sebelah kanan atas ada tanda tombol buka dan tutup ini, sehingga ketika Anda buka maka Anda menyatakan bahwa bersedia untuk menerima order. Kalau tidak menerima order, Anda harus menutupnya. Tetapi untuk kategori open PO ini boleh dibiarin buka saja. Jadi setiap saat konsumen dapat memilih barang atau makanan atau minuman yang Bapak Ibu jual, tetapi akan didelivery sesuai dengan keterangan yang ada tercantum di open PO tersebut. Oke, mari kita tambahkan atau membuka toko di dalam aplikasi ini. Saya harus jelasin sebelumnya adalah 4 tahap. Jadi sini produk, kemudian penjualan. Penjualan ini akan memberikan semua daftar penjualan yang telah ada, kemudian pesan, dan kemudian selanjutnya adalah diskon. Diskon ini kita akan menjelaskan satu persatu, mulai dari produk. Hal yang pertama dilakukan adalah membuka toko dengan cara menekan tombol di pojok kanan bawah tanda plus, kemudian memilih kategori yang akan dijual. Misalnya saya di sini akan menjual makanan ready to order. Oke. Ini sangat penting ketika memasuki tahap ini karena banyak terjadi kesalahan. Untuk pertama kali Bapak dan Ibu harus mengganti barang menjadi toko. Kemudian memilih menu, ini sama seperti tadi, barang atau toko apa yang akan ada buka, apakah makanan yang open PO, sembako, sayuran, buah-buahan, dan lainnya. Kita akan membuka makanan ready to order. Submenu harusnya tidak ada. Kalau Bapak dan Ibu baru pertama kali, maka biarin aja submenu tidak ada. Nama submenu, misalnya saya akan membuka toko bakso Rahmat. Bakso Pak Rahmat, deskripsi daging asli,
asli 95%. Jika di tempat deskripsi ini Anda dapat mencantumkan berbagai deskripsi yang Anda mau jelaskan tentang toko Anda. Misalnya kalau OpenBO, di situ dapat jelaskan bahwa OpenBO setiap hari apa dan di delivery setiap hari apa, dan juga dapat menaruh nomor rekening untuk transfer, misalnya transfer ke nomor rekening tersebut, dan hal-hal lain yang Bapak dan Ibu pikir bahwa perlu dijelaskan mengenai toko Bapak dan Ibu. Oke, kemudian menambahkan gambar dengan cara menekan tombol tersebut, menambahkan gambar, memilih gambar. Saya akan melawan bakso. Dapat menggerakkan seperti ini, kemudian mengubah seperti ini. Oke. Dan sebaiknya gambar yang sangat agak berkualitas tapi dapat menarik. Anda menambahkan beberapa gambar di sini. Oke, kemudian untuk sembunyikan gambar utama nggak usah dicentang, tapi yang penting adalah jadikan sebagai tempat untuk pengiriman, ini harus dicentang. Di sini sangat penting bahwa ketika melakukan pembuatan ini, sebaiknya Bapak dan Ibu berada di tempat di mana lokasi tempat makanan atau produk tersebut akan diambil oleh driver-driver kami. Oke, saya bisa bilang kembali bahwa sebaiknya dilakukan di mana tempat Bapak dan Ibu membuat produk atau sehingga driver kami dapat tahu posisi Bapak dan Ibu melalui Google Maps. Saya melakukan tanda pilih, kemudian saat ini saya ada di daerah The Green, saya akan memilih, maka sistem akan otomatis mendeteksi di mana lokasi Bapak dan Ibu. Tetapi misalnya kalau tidak terlalu pas, Bapak dan Ibu dapat men-zoom atau membesarkan, kemudian menggerakkan sehingga ke lokasi yang pas. Oke? Misalnya di sini saya bilang oke, tapi saya akan menggerakkan sedikit ke daerah ruko di daerah ruko The Green di ruko Manhattan. Saya memilih lokasi ini. Maka akan tulis di Jalan The Green, Ruko Manhattan, dan sebagainya. Jam kerja, Bapak dan Ibu dapat mencantumkan memilih ataupun tidak memilih, itu tidak masalah. Bisa misalnya saya buka dari jam 8, saya sampai jam 20. Oke. Saya dapat memilih semua hari yang sama. Oke. Kemudian di sini adalah tampilan, dibiarin aja dengan tampilan list. Demikian adalah cara membuka toko, tetapi jangan lupa untuk menekan tombol di pojok kanan atas, tanda centang di pojok kanan atas. Maka toko Bapak dan Ibu telah terbuka, yaitu Bakso Pak Rahmat. Kalau kita ke depan, ke halaman utama, dan kita merefresh halaman ini, tadi kita pilih di ready to order, maka Bakso Pak Rahmat telah muncul di situ. Di sini ketika kita klik maka akan muncul bakso asli Rahmat, daging asli 95%, jam operasional sekian, lokasi di The Green, Ruko Manhattan Forum, dan sekian. Tetapi belum ada produk di dalam toko tersebut. Step kedua adalah menambahkan produk. Caranya adalah sama dengan menekan tombol toko, kemudian jangan lupa bahwa jangan menekan tombol tanda plus di pojok kanan bawah, tetapi Anda harus masuk dulu ke dalam toko Anda, kemudian baru menekan tombol plus. Di sini, karena sekarang menambahkan produk, maka benar ini adalah barang, kemudian makanannya tipenya apa, ini adalah ready to order. Tapi sekarang, kalau Bapak dan Ibu mengklik submenu, maka akan muncul Bakso Pak Rahmat. Harus menekan Bakso Pak Rahmat sehingga produk tersebut akan muncul di dalam toko Bakso Pak Rahmat. Nama barang tetap bakso. Bakso. Kemudian deskripsi enak.
silakan memasukin deskripsi yang Bapak dan Ibu kenal. Kemudian harga saya misalnya milih 30.000. Ini harus ditekan, dapat dibayar secara online. Kemudian stoknya adalah saya bilang misalnya 50, beratnya adalah anggap aja 500 gram. Terus 200 gram. Itu adalah harga dari 30.000 tersebut. Jadi misalnya satu mangkok atau misalnya itu kira-kira beratnya berapa tanpa piringnya. Kemudian provinsi Banten dan lain sebagainya, kota dan kecamatan. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan gambar. Kita memilih album. Gambar yang dapat dimasukin bisa banyak sehingga tergantung Bapak dan Ibu dapat masukin gambar. Oke. Silakan masukin banyak gambar dan itu akan menjadi semacam slideshow, gambar yang berpindah-pindah ketika konsumen melihat di tampilan utama. Oke, itu adalah cara menambahkan barang di dalam toko Anda. Dan jangan lupa selalu menekan tanda centang di sebelah kanan atas. Maka dan menekan tanda centang lagi, kemudian balik ke menu utama. Kita balik ke menu utama, merefresh page ini. Kemudian kita kembali ke ready to order, maka bakso Pak Rahmat. Dan kemudian kalau kita lihat ke bawah, bakso asli Bogor sudah bisa dibuka. Dan di sini bisa ada tampilan seperti ini, ada informasi produk, kemudian ada ulasan-ulasan dan sebagainya. Konsumen dapat melakukan chat langsung ke Bapak dan Ibu atau langsung melakukan pembelian dari sini, atau bisa melakukan pembelian dari sini. Jika produk yang dimasukin banyak akan terjadi list di dalam produk ini. Kita akan mencoba menambahkan satu lagi produk ke dalam bakso Pak Rahmat. Kembali menekan tombol toko, kemudian jangan lupa masuk dulu ke dalam toko Anda, baru menekan tanda positif ini, tanda plus tersebut, menekan tanda barang, PO makanan ready. Jangan lupa submenu adalah bakso Pak Rahmat. Kemudian sekarang adalah saya menambahkan tahu pedas. Deskripsi tahu pedas asli Bogor. Kemudian harga misalnya 20.000, dapat dibayarkan secara online. Stok saya ada 60. Jangan lupa untuk menambahkan stok, karena kalau zero stok Bapak dan Ibu, konsumen tidak dapat melakukan pembelian kalau stoknya adalah 0. Demikian juga di stok ini sangat baik untuk open PO, sehingga Anda dapat menjelaskan seberapa besar kapasitas sekali open PO, apakah itu 60, 70, sehingga kalau kuotanya sudah habis maka pemesan atau konsumen tidak dapat lagi melakukan pemesanan open PO. Oke, jangan lupa untuk menambahkan update gambar. Kemudian kita pilih tahu, crop, ya kemudian kita bisa melakukan pilih tahu lagi. Oke, dan jangan lupa untuk menekan tombol di pojok kanan atas, tanda centang. Tanda centang diklik lagi, kemudian kembali ke menu utama kita, di refresh. Sekarang kalau kita pergi ke ready to order bakso Pak Rahmat, maka sekarang sudah muncul 2 produk. Oke, demikian cara menjadi mitra, membuka toko dan menambahkan produk ke dalam toko. Saya akan demo sedikit tentang bagaimana konsumen membeli dari toko Bapak dan Ibu. Sekarang misalnya saya akan membeli saya sebagai konsumen sekarang, saya akan membeli tahu pedas dan bakso 1. Konsumen akan menekan tombol di sini, dan di sini dia akan memilih metode. Apakah akan melakukan COD atau antar sendiri, Bapak dan Ibu akan mengantar sendiri ke pihak konsumen, atau menggunakan jasa dari driver kami atau ojek kami. Misalnya saya akan memilih kurir motor. Lokasi asal sudah dideteksi dari sistem sesuai dengan posisi dari toko Bapak dan Ibu yang telah tadi diinput di Google Maps. Jadi si konsumen hanya tinggal mengisi tujuannya.
Misalnya karena ini kebetulan saya buka di tempat yang sama, saya anggap aja saya menggeser tadi toko kita di Ruko The Green, sekarang saya suruh antar ke rumah saya di sini, saya pilih lokasi tujuan, maka akan muncul harga. Harga ini adalah yang akan dibayar konsumen ke driver. Kemudian saya menekan tombol pesan. Setelah itu pembayaran. Pembayaran konsumen dapat memilih secara cash atau secara saldo. Saldo ini semacam GoPay. Tapi kalau memang konsumen mempunyai saldo, maka dia dapat memesan melalui ini. Tapi saldo itu akan masuk ke dalam sistem kami yang akan mentransfer ke rekening Bapak dan Ibu. Misalnya saja setiap 2-3 hari atau setiap minggu, atau jika Bapak dan Ibu mau menarik dana, dapat ada menu untuk menarik dana dari aplikasi ini. Misalnya saya sekarang akan melakukan pembayaran secara cash, kemudian that's it, saya check out, maka sistem akan mencari driver. Tapi untuk sekarang saya cancel sebelum driver kita menjawab, saya batalkan pesanan ini. Demikian adalah sesi untuk saat ini, bagaimana menjadi mitra, kemudian membuka toko, dan menambahkan produk ke dalam toko. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.